Ada yang tahu nggak? Utang pertama kan kita nerima duit. Ya, Ada utang. Jadi pertama kali ketika kan ya gitu. Ini ketika kita pertama kali menerima utang dari Kita menang. Malah guyon. Oke, paham ya makanya kan? Karena saya itu nerimanya uangnya waktu cash segitu apa enggak? Iya, Cash segitu. awalnya segitu. Kayak Terus gitu. waktu bayarnya juga segitu apa lebih? Kan Enggak, bayarnya kan 5 juta dia, bayarnya 5 juta. Jadi bayarnya setiap tahun bayarnya 1 juta. Berarti 5 juta kita balikin ya ini ada bayar bunga. Ini kan kita tanya waktu pertama kali kita ngutang ke berapa? paham ya? Jadi makanya kas pada utang jangka Panjang. saat terima. Cepet kaya ya. Dari 5 juta. 5 tahun. Oke, terus ini ketika apa? Membayar Pembayaran angsuran yang bulan ya. Jadi kan pastinya kalau kita punya utang tiap tahun kita sudah ngangsur, maunya utangnya pasti berkurang kan? Iya. Jadi kita maunya tambah bertambah. Tambah repot. Nah, makanya itu kita hitung di sini. Di sini beban bunganya berapa? Terus ini utang jangka panjangnya berkurang berapa? Ini tahu ketemu dari mana nggak? Tahu nggak? Kita dikurangi angsuran pertama. Bukan. 1 juta kurangi bunga. Ini tadi ketemu dari mana? Bunga 5 juta bunga dikurangi pertama, angsuran bunga pertama. bulan pertama ya. Hmm? Itu 1 juta dikurangi 1 juta Kok 5 dikurangi. juta Pak? Jadi dari sini. Jadi Iya, awal pertama Bukan. kita kan punya utang tadi 2.900.000 dikalikan 20% bunganya. bunganya. Oke, ketemunya segini itu bukan bunga untuk periode Pertama. Nah, selisihnya itu utang jangka panjang. Berarti Jadi selisih bunganya besarnya angsuran dikurangi besarnya bunga. angsurannya kan 1 juta, terus besarnya bunga segitu. Ya, sisanya bener. Bunganya banyak banget. Bunganya separuh dari angsuran ya. Lebih 500 lebih. Paham? Sini. Paham. Oke. Nah, ini sama kayak ini. Nilai tunai yang kelima yang pertama. 401. Terus untuk periode kedua, caranya gimana? Kira-kira? Ada yang tahu cara menghitung periode keduanya nggak? Periode kedua utang jangka panjangnya dikurangi Sisa utang jangka panjang yang udah diangsur. Terus untuk menghitung gimana? Ya, benar. Jadi untuk periode kedua, kan kita sudah ngangsur 401.000. Ya kan? Kita sudah ngangsur sekian untuk periode pertama. Jadi 2.900.000 ini dikurangi ini. Terus habis itu selisihnya bunganya. dikalikan bunganya. 20%. Jadi itu untuk menghitung beban bunga periode kedua. Paham? Paham. Jadi kan awal utangnya 2.900.000. Udah dicicil, udah diangsur. Di periode pertama kita sudah berkurang utangnya, makanya utangnya didebet karena utang kita sudah berkurang, ya kan, sebesar 401. Nah, ini jumlah utang total dikurangi yang sudah kita angsur berapa? 401. Ini kan periode pertama sudah kita angsur segini, itu dikurangi. Jadi total dikurangi angsuran periode pertama, ketemu kan berapa? Itu hutang yang masih. Selisihnya berapa? Itu kan ketemu utang jangka panjang sisanya. Nah, utang jangka panjang sisanya itu dikalikan 20% itu buat Bunga. cari beban bunga Bunga di periode tahun kedua. Paham? Halaman 9.8. Tabel itu. Nah, dari sini loh. 9.8. Ini kan total utang jangka panjangnya. Terus ini utang jangka panjang periode pertama yang sudah diangsur. Iya. Dikurangi kan, ketemu ini. Nah, ini dikalikan 20%. Ketemu beban bunga periode Kedua. Terus habis itu ya tinggal dikurangi aja. Satu dikurangi bunga. Sisanya Itu adalah jangka panjang yang terus sampai periode kelima sampai habis. Ada yang mau ditanyakan? belum. Mas, paham Mas? Biasanya lagi encer dia orangnya. Encer ya. Keras soalnya habis di restart. Bisa ulang.
gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Ini paham ya. Nah sekarang kita bahas utang jangka panjang lebih detail. Beso itu yang harus teliti. Nah, ini dapat digunakan untuk meminjam uang dari satu sumber saja, seperti perusahaan asuransi, bank, dan lembaga keuangan lain. Bedanya wesel tagih sama wesel bayar, ada yang masih ingat nggak? Wesel tagih kita punya piutang, nah wesel bayar kita punya hutang. Ingat, tagih. Wesel tagih, berarti kita harus nagih orang lain. Jadi kita punya piutang. Kalau wesel bayar, berarti kita harus bayar. Berarti kita yang berutang. Itu bedanya ya. Terus obligasi biasanya dijual kepada para penjamin. Jadi obligasi itu surat utang yang diterbitkan. Kan kadang perusahaan butuh dana. Caranya gimana dia dapat dana? Mereka menerbitkan obligasi. Pernah juga dengar government bond, bahasa Inggrisnya bond kok, obligasi. Jadi obligasi yang pemerintah, surat utang pernah dengar kan, pemerintah menerbitkan surat utang, ya itu ini obligasi. Biasanya pada saham itu. Obligasi bukannya nggak pakai saham? Iya, obligasi sama saham beda ya. Kalau saham itu kemarin yang sudah kita bahas itu sahamnya perusahaan. Jadi yang buat orang lain investasi ke kita itu kan melalui saham. Tapi kalau obligasi ini enggak, biasanya kita butuh duit, butuh dana, makanya kita menerbitkan surat utang. Jadi jangan disamakan antara saham sama obligasi. Kalau ada apa-apa yang harus kita dulukan yang mana? Saham. Prioritasnya yang mana dulu? Obligasi atau saham dulu? Iya, obligasi kan kalau kita nggak bisa utang gimana? Jadi kalau ada apa-apa, misalnya perusahaan, misalnya kolaps, yang harus didulukan ya obligasi. Soalnya itu tanggung jawabnya perusahaan. Kalau saham itu kan Menanam investasi orang lain, beda ceritanya. Kalau investasi itu memang dari awal kita sudah tahu kita nggak mesti dapat dividen juga kan tiap tahun. Jadi itu nanti kalau memang perusahaan masih punya sisa aset atau sisa kas itu baru bisa diberikan ke pemegang saham. Tapi kalau obligasi harus didahulukan. Oke. Aku mau tanya, apa fungsi dari penjamin itu? Kan perusahaan menjual obligasi kepada penjamin, kemudian menjualnya Itu ada apa namanya? Biasanya kalau di saham ada yang namanya broker. Ya itu sama kayak ada orang lain gitu, perantara. Itu perantara aja buat yang jualkan obligasi. Memang obligasi ada untungnya, ada untung. Bunga tadi ya? Iya, kan dapat bunga obligasi. Bunganya gitu ya? Itu untungnya di situ. Ya siapa itu pertanyaan apa jadi tahu Umpamanya Untungnya itu bunga rawan. tergantung perjanjian itu macam-macam. Soalnya obligasi nanti saya jelaskan ada jenis-jenis obligasi. Ada yang obligasi tanpa nama, obligasi apa ya sebenarnya. Oke? Jadi obligasi seperti itu. Nah, ini bedanya antara obligasi sama saham. Kalau pemegang obligasi itu namanya kreditur, tapi kalau pemegang saham namanya pemilik. Terus utang obligasi merupakan utang jangka panjang, kalau saham adalah modal. Itu beda. Jadi jangan sampai bilang saham sama kayak obligasi. Itu beda. berarti pemegang obligasi itu tidak mempunyai wewenang dalam satu perusahaan. Nggak punya. Dia cuma dapat, dia nggak ada apa-apa, nggak ada. Cuman nanti dia dapat bunga itu aja. Jadi beda fungsinya si kreditur sama pemilik. Terus pada saat likuidasi pemegang obligasi memiliki hak lebih dahulu, kayak yang tadi saya bilang, dia harus dibayarkan dulu utangnya, diprioritaskan. Terus pemegang saham berhak atas sisa aktiva nanti kalau sudah dibayar semua ke kreditur. Habis itu bunga besarnya tetap, kalau dividen bukan tetap, dividen juga bukan merupakan beban. Jadi dividen kan nggak harus dibayarkan setiap tahun, tergantung kebijakan perusahaan. Itu beda-bedanya. Oke, nah kalau obligasi tidak mempunyai hak suara, itu tadi yang ditanyakan sama Mbak. Nggak ada, dia nggak punya wewenang apapun di perusahaan. Jadi cuma sebagai kreditur aja. Bu, kalau perusahaannya bangkrut, yang punya obligasi bangkrut juga nggak? Ya enggak, Tetap tetap dia kan pasti nanti didahulukan. Oh gitu ya.